Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Bustiarni, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung pengukuran statistik dasar dimulai dari mean, median, mode, range, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kemudian interkuartil range, variance, dan standard deviation. Oke, pertama-tama kita harus memiliki data yang akan kita analisis. Di sini saya memiliki 75 data skor, dan mari kita urutkan dari yang terkecil menjadi terbesar karena masih acak, dengan cara memblok semua skor atau data di kolom A, kemudian klik kanan, pilih sort, sort smallest to largest, dan kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian kita pindahkan, kita blok kolom A, kita salin dan tempel di kolom B, seperti ini. Kemudian setelah ini, untuk di kolom B, kita harus menghapus atau remove duplicate-nya. Kemudian kita pilih search, dan remove duplicates. Continue with the current selection, remove duplicates. Oke, dan jadilah 17 data ini. Setelah menjadi 17 data ini, kita pindahkan, sudah tidak ada duplikatnya, kita tambahkan, dan tempel di kolom skor, seperti ini. Jadi teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi, kita bisa menghitungnya dengan rumus sama dengan countif. Kemudian kita blok A, kolom A, dan tambahkan koma ataupun titik 2 yang muncul di laptop kalian. Kemudian klik skor yang paling atas saja. Kemudian tutup kurung dan enter. Jadi frekuensi dari skor 48 adalah 1 sesuai dengan data yang ada di kolom A. Kemudian untuk mencari nilai sisanya, kita tarik garis ke bawah dari sini untuk mengetahui frekuensinya. Seperti ini. Kemudian untuk mencari jumlah frekuensi, kita bisa mencarinya dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok seluruh frekuensi di sini, dari awal sampai akhir. Hasilnya adalah 75. Kemudian kita akan lanjutkan kepada kolom G, yang mana akan mencari X dikali F. Ini mudah sekali teman-teman, kita tinggal mengetik sama dengan, kemudian kita pilih skor paling atas di sini, kemudian dikali dengan bintang dan frekuensi di sini. Akan muncul nilainya 48. 48 dikali 1 adalah 48. Kemudian untuk mencari nilai hasil dari sisa data ini, kita tinggal menarik garis ke bawah seperti tadi. Muncul nilainya. Dan untuk total dari X dikali F ini, kita bisa menarik garis dari samping kiri yang tadi ke samping kanan. Seperti ini. Muncullah 5.590. Kemudian, langkah selanjutnya kita harus mencari X dikurangi min. Namun, karena kita belum mengetahui nilai minnya berapa, lalu kita harus mencari nilai minnya terlebih dahulu. Untuk min, kita bisa mencarinya dengan rumus sama dengan jumlah X sama dengan buka kurung jumlah X dikali F ini, teman-teman, dibagi jumlah frekuensi 75, hasilnya adalah 74,53333. Namun untuk lebih menyederhanakannya, kita bisa mendekrease angka di belakang koma ini menjadi 2 angka di belakang koma, menjadi 74,53, seperti ini. Selanjutnya kita bisa melanjutkan kepada X dikurangi min. Kita bisa mencarinya dengan cara sama dengan rumusnya adalah buka kurung, kita klik skor, kemudian dikurangi nilai dari min, yaitu 74,53. Namun, untuk menghasilkan nilai yang tepat, kita perlu menambahkan simbol dolar di antara huruf atau kolom dari frekuensi dari nilai min ini untuk menghasilkan nilai yang tepat, teman-teman, seperti ini. Jadi di sebelum huruf F dan sesudah huruf F. Kemudian hasilnya adalah minus 26,53, dan kita bisa mencari nilai sisanya dengan cara menarik garis ke bawah. Jadilah seperti ini, dan kita juga bisa memperoleh totalnya atau samanya dengan menarik garis ke samping, dan jadilah seperti ini. Kemudian kita decrease kembali agar lebih sederhana, menjadi 2 angka di belakang koma, 2 minus 21,07. Kemudian kita bisa mencari X dikurangi min kuadrat. Untuk mencari ini mudah sekali, kita bisa mencarinya dengan cara mengetik sama dengan, kemudian nilai dari X minus ini
Kemudian kita pangkatkan 2 dengan simbol seperti ini. Pangkat 2. Hasilnya adalah 704,01777778. Kita sederhanakan. Decrease menjadi 2 angka di belakang koma. Masih ada teman-teman. Decrease. Seperti ini. Kemudian kita tarik garis bawah untuk mendapatkan nilai sisa data yang ada. Dan untuk sumnya, kita menarik garis ke samping seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari F dikali X dikurangi min kuadrat, kita bisa memperolehnya dengan, sama dengan, kita klik nilai frekuensi di data pertama, dikali dengan nilai dari X min kuadrat ini. Hasilnya adalah 704,01777778. Kita decrease kembali agar 2 angka di belakang koma seperti ini. Tarik garis ke bawah seperti ini. Dan hasilnya atau jumlah seperti ini. Setelah mendapatkan nilai dari tabel-tabel berikut ini, kita lanjutkan mencari min, median, modus, dan lainnya. Yang pertama kita mencari min, rumusnya sama seperti tadi, sama dengan jumlah dari X dikali F dibagi jumlah dari frekuensi. Hasilnya adalah 74,53. Selanjutnya untuk rumus Excel mudah sekali. Kita bisa memperoleh dengan cara sama dengan average. Kemudian kita blok kolom A di sini dan enter. Hasilnya sama. Selanjutnya kita mencari nilai median, yaitu dengan rumus sama dengan jumlah frekuensi ditambah 1. Jumlah frekuensi adalah 75 ditambah 1 dibagi 2. Dibagi 2, hasilnya adalah 38. Namun 38 ini teman-teman bukan nilai dari median sesungguhnya, namun ini adalah urutan ke-38 untuk mencari nilai median. Kemudian kita cari dari frekuensi di sini 38, ini 30, dan ini 38. Maka 38 terletak pada tepat nilai skor 76. Kita bisa tambahkan di sini 76. Untuk membuktikannya, kita bisa membandingkan dengan rumus Excel dengan cara mengetik sama dengan median. Kemudian kita blok kolom A di sini semuanya. Kemudian enter. Hasilnya sama. Selanjutnya, untuk mencari modus, kita hanya perlu melihat skor data mana saja yang memiliki frekuensi terbanyak. Kita bisa melihat bahwa frekuensi terbanyak di sini adalah 10 dengan skor 78. Maka modus di sini adalah 78. Untuk Excel-nya kita memiliki rumus sama dengan mode, kemudian blok kembali kolom A, dan enter. Seperti ini, sama teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari range. Range adalah selisih atau beda di antara skor tertinggi dengan skor terendah. Maka kita bisa mendapatkannya dengan cara mengurangi nilai tersebut sama dengan skor tertinggi adalah 100 dikurangi skor terendah adalah 48. Maka hasilnya adalah 52. Kemudian sama dengan yang Excel rumusnya, skor tertinggi adalah 100, dan skor terendah adalah 48. Hasilnya 52. Selanjutnya untuk mencari kuartil 1, kita memiliki rumus 1/4 dikali jumlah frekuensi, di sini 75, ditambah 1. Hasilnya adalah 19. Lagi-lagi ini merupakan urutan data ke-19, bukan hasil sesungguhnya dari nilai kuartil 1. Kita bisa mencari di sini nilai ke-19 berada di mana? Ini 18 dan ini 19. Jadi 19 terletak di pada skor 70 ini. Kita bisa mengetiknya dengan sama dengan 70 ditambah 70 dibagi 2, hasilnya adalah 70. Dan untuk membuktikannya, menurut Excel, kita bisa mencarinya dengan rumus sebagai berikut, sama dengan kuartil IXI, kemudian kita blok kolom A di sini, kemudian kita tambahkan koma, ataupun titik koma ataupun titik 2 yang ada di laptop kalian, kemudian karena kita mencari kuartil 1, tambahkan angka 1, dan enter. Hasilnya sama. Sama dengan kuartil 2 pun seperti itu, namun di sini rumusnya diganti dengan 1/2 kali dengan jumlah frekuensi ditambah 1. Hasilnya adalah 38. Ini merupakan urutan ke-38. Kemudian kita bisa mencari 38 ini
Ini 30 dan ini 38. 38 ini tepat pada skor 76. Maka kita bisa menuliskan 76 di sini, dan untuk membuktikannya kita bisa mencari dengan rumus Excel sama dengan kuartil dieksi, kita blok kolom A, dan karena ini kuartil 2, tambahkan koma dan angka 2. Jawabannya sama. Dan untuk informasi bahwa kuartil 2 ini sama dengan median atau nilai tengah. Kemudian untuk kuartil 3 sama dengan 3/4 dikali jumlah frekuensi adalah 75 ditambah 1. Hasilnya adalah 57. Ini merupakan urutan ke 57. Kita bisa mencarinya dengan frekuensi. Kita bisa mencarinya terus. 57 berada di sini. Di skor 82. Sama dengan 82 ditambah 82 dibagi 2. Hasilnya adalah 82. Dan kita bisa mencari dengan rumus Excel. Kuartil. Kita blok kolom A, koma, dengan 3. Hasilnya 82. Kemudian untuk mencari nilai dari interquartile range, kita bisa mengurangi nilai kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Yang mana kuartil 3 adalah 82, dikurangi kuartil 1 adalah 70. Hasilnya adalah 12, sama dengan yang Excel. 82 dikurangi 70, hasilnya adalah 12. Kemudian untuk mencari variance, kita bisa mendapatkan dengan cara sama dengan jumlah F dikali X min kuadrat di sini. Kita bisa motifnya. Kemudian dibagi, buka kurung, jumlah frekuensi yang di sini ini adalah 75, dikurangi 1. Hasilnya adalah 128,9. Kemudian kita bisa mencek dengan rumus Excel dengan cara sama dengan dan ketik var, kita blok kolom A, dan enter. Hasilnya sama. Dan untuk yang terakhir, standar deviasi adalah sama dengan SQRT dan klik nilai dari variance ini, klik enter. Hasilnya adalah 11,35. Dan untuk rumus Excel sama dengan STDIV dan blok kolom A. Hasilnya sama. Jadi teman-teman, begitu cara mencari nilai-nilai dari measures of central tendency dan juga measures of variability. Kemudian untuk yang terakhir, untuk bisa mendapatkan polygon atau charts dari data ini, kita bisa mencarinya dengan cara memblok seluruh kolom skor dan juga frekuensi. Kemudian ke menu insert, pilih recommended charts, dan kita bisa memilih dengan scatter. Kemudian beginilah hasil akhirnya. Baik, jadi sekian tutorial mendapatkan mean, median, modus, range, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, interquartile range, variance, dan standar deviasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.